Saya akan memulai merekam pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan untuk yang pertama, saya mau coba setidaknya satu orang, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan teknik lingkungan, baik itu sebagai suatu profesi ataupun sebagai suatu bidang ilmu. Jadi sebagai profesi, apa sih sebenarnya yang menjadi lingkup kerjanya atau lingkup pekerjaan. Kemudian dari sisi keilmuannya, mungkin dari akar keilmuannya, dari mana dia bersumber. Silakan videonya dimatikan lagi. Ayo, ini saya jadi tidak tahu ini yang aktif siapa. Apakah ada? Kalau memang kalian sama sekali tidak tahu, tidak jelas apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Terus apa yang menjadi masalah? Kenapa diam semua? Kenapa? Ilmu yang mempelajari berbagai permasalahan lingkungan dan solusi seperti konservasi sumber daya air, pengolahan lingkungan, pengendalian pencemaran akibat limbah, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ada lagi dari yang lain? Terima kasih, Rike. Apakah ada dari yang lain? Dari sisi keilmuannya, bisa dikatakan teknik lingkungan juga bersumber dari teknik sipil juga. Di dasar-dasar desain di sipil juga menjadi rohnya juga di teknik lingkungan. Di situ juga kenapa kita juga ada desain juga maksudnya. Meskipun memang kita tidak mempelajari secara lebih luas lagi terkait desain infrastruktur itu. Ini kenapa video dimatikan lagi ya? Oke, kita lanjut lagi. Di pertemuan minggu lalu juga kita bahas apa yang dimaksud dengan ekosistem sebagai suatu kesatuan. Jadi kita melihat bumi sebagai satu kesatuan ekosistem yang ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika nanti kita berangkat setiap mata kuliahnya, maka nanti kita juga harus mulai terbiasa dengan ekosistem yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya terkait konsep keberlanjutan itu seperti apa, sampai yang terakhir itu bagaimana peraturan perundangan itu hadir sebagai suatu aturan yang berlaku secara legal di suatu wilayah, yang mengatur sebenarnya intinya salah satunya adalah bagaimana bisa mengendalikan kerusakan atau pencemaran di lingkungan. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke materi kedua untuk pertemuan kedua kita pada hari ini, yang nanti kita akan membahas mengenai neraca massa. Saya akan share materinya. Oke. Ada yang kira-kira bisa memberikan tanggapannya enggak? Apa sih sebenarnya neraca massa dan energi? Atau kita bisa mulai dari massa dulu. Ada yang bisa berikan pendapat nggak sebenarnya massa itu apa sebenarnya?
dan apa yang dimaksud dengan neraca. Ya. Massa adalah satuan berat yang menyatakan berapa besaran gaya tarik bumi terhadap suatu partikel. Sedangkan neraca di sini nanti jatuh sebagai bagaimana nanti perbandingan antara input dan output dalam suatu sistem. Jadi untuk pada pertemuan ini kita akan mulai dari secara definisi apa yang dimaksud dengan massa, apa yang dimaksud dengan volume, kemudian terkait laju aliran dan neraca massa. Selanjutnya kita mulai dari, karena apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebagai kita environmental engineer, ada beberapa yang nantinya menjadi pekerjaan atau menjadi tupoksi kita. Jadi salah satunya adalah mendesain unit pengolahan, kemudian mensupervisi bagaimana suatu unit proses berjalan, kemudian bagaimana nanti memodifikasi atau meredesain atau mendesain ulang suatu unit proses, di mana ketiga hal di sini itu nanti membutuhkan pengetahuan terkait bagaimana jumlah, komposisi ataupun karakteristik, dan nanti bagaimana kondisi material yang masuk dan keluar dalam suatu sistem, yang nantinya juga kita akan melihat dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitasnya. Karakteristik fisik dan kimia di sini, khususnya dalam bentuk fluida, nanti akan dilihat dari massa dan volume, kemudian ada juga laju aliran, neraca massa, dan lain-lain sebagainya. Massa dan volume nanti bisa juga dikatakan massa itu sebagai kerapatan atau density. Jadi yang menunjukkan berapa massa per satuan volume atau per kilogram per meter kubik. Jadi sebagai contohnya, berapa nilai kerapatan kalium klorida 1,598 gram per cm kubik, yang nantinya dalam ketika nanti diketahui ada 20 cm kubik karbon klorida, maka nanti cara menghitung berapa gram atau kerapatannya nanti kita dengan mengalihkan 20 cm kubik tadi dengan nilai kerapatan dari si karbon klorida tadi. Kemudian kita juga bisa melihat juga bagaimana volume spesifik suatu bahan, atau nanti bisa juga dikatakan sebagai volume per satuan massa. Jadi nanti memang di teknik lingkungan di sini kita akan banyak menemukan beberapa satuan-satuan yang berbeda, yang nantinya akan sangat penting untuk bisa diketahui. Jadi standar-standar internasional seperti ada penggunaan ppm dan lain sebagainya, cara kita mengkonversinya itu menjadi suatu hal yang penting juga, karena nanti ketika ada kesalahan konversi, nanti akan ada kesalahan interpretasi juga. Dan nanti juga kita harus memahami apa saja satuan-satuan memang yang berlaku secara internasional, yang nantinya yang berlaku berdasarkan standar yang ada di kita. Yang nanti mungkin standar terkait satuan itu biasanya kita juga bisa lihat dari peraturan perundangan. Kemudian ada juga kerapatan relatif sebagai referensi standar yang tidak
dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Sorry. Kemudian ada yang dikatakan sebagai specific gravity atau SG, yaitu sebagai perbandingan kerapatan bahan dengan kerapatan bahan referensi pada suatu kondisi yang spesifik. Atau dengan rumusnya kita menggunakan rho biasanya. Jadi sebagai contoh untuk referensi umumnya yang digunakan di air pada suhunya 4 derajat Celcius. Jadi kerapatan air pada suhu 4 derajat Celcius sama dengan 1 gram per centimeter kubik, yang bisa sama juga dengan 1 gram per mililiter atau 1 kilogram per liter, yang nanti akan sama dengan 6,243. Jadi nanti sebagai contoh sederhananya agar bisa membayangkan, jadi suatu benda yang memiliki berat 2 kg dalam air nanti artinya akan memiliki nilai spesifik gravitinya 2. Jadi memang salah satu pengukuran massa yang nanti dilihat dari kerapatan suatu benda itu juga kita menggunakan atau membandingkannya dengan satuan volume di air. Jadi di sini misalnya ada batu misalnya yang ketika dia memiliki beratnya 2 kg dalam air, maka nanti spesifik gravitinya akan sama dengan 2. Jadi makin besar nanti nilai spesifik gravitinya, maka dia akan yang semakin mudah tenggelam di dalam air nanti. Kemudian ini contoh-contoh spesifik gravity mulai dari air sampai dengan osmium. Air ketika dia memang sama dengan air, dia sama dengan 1. Yang lainnya ada yang memang ada potensi untuk dia berada di atas air atau melayang atau yang tenggelam, tergantung dari nanti nilai spesifik gravity-nya. Kemudian seperti apa, sebagai contohnya lagi, spesifik gravity untuk Hg pada 20 derajat Celcius adalah sekian. Kemudian dicoba kita menghitung berapa volume dari 215 kg Hg. Jadi kita balik lagi persamaan kerapatan tadi. Kita dapatkan nilai dari Hg-nya tadi 13,546. Kemudian nanti dirubah lagi ke gram per centimeter kubik. Jadi kita dikali dengan 1 gram per centimeter kubik. Sampai nanti juga bisa kita konversi lagi. Dan nanti untuk mencari volumenya, kita tinggal menggunakan persamaan. Yang pertama dari beratnya tadi berapa, yaitu masanya tadi 215 kg, dibagi dengan kerapatannya. Di kerapatan tadi sudah ada, kita dapatkan 15,87 desimeter kubik. Yang nanti akan sama dengan 15,87 liter. Jadi memang kalau dari persamaannya dapat kita tuliskan seperti berikut dari rho akan sama dengan massa per volume, ataupun volume akan sama dengan massa per kerapatan. Kemudian yang berikutnya laju aliran. Laju aliran, debit atau flow rate, jadi merupakan suatu proses kontinu yang nantinya melibatkan pergerakan bahan dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi misalnya pergerakan air yang ada di suatu daerah aliran sungai misalnya, atau dalam suatu bejana yang beraliran, maka nanti dikatakan sebagai flow rate, debit atau laju aliran sebagai proses kontinunya yang melibatkan pergerakan bahan tadi. Jadi tidak harus dalam bentuk air, bisa juga dari cairan lain. Kemudian kecepatan bahan ditransportasikan melalui suatu garis proses atau
yang dikatakan flow rate. Nantinya ekspresi flow rate itu sendiri akan berupa massa ataupun volume nantinya. Kita bisa dilihat dari persamaan dari gambar bagian di sini. Jadi di situ ada pergerakan massanya dalam hitungan kilogram per detik dan sedangkan volumenya dalam meter kubik per detik. Kemudian flow rate dari suatu fluida harus diketahui dalam suatu aliran proses untuk memperhitungkan dan perancangan unit proses. Flow rate sendiri, volume untuk keperluan praktis akan lebih mudah karena dapat diukur secara cepat dengan menggunakan alat-alat tertentu. Jadi untuk volume biasanya sudah ada beberapa alat atau sensor yang bisa digunakan untuk menghitung secara langsung. Kemudian apa saja variabel proses dalam suatu neraca massa? Ini beberapa. Kalau untuk komposisi kimiawinya ada menggunakan mol dan berat molekul, ada menggunakan massa dan fraksi mol, dan menggunakan juga konsentrasi. Selain itu ada juga tekanan, tadi secara variabel secara fisik ada tekanan, ada temperatur. Nanti pengaruh ada tekanan temperatur tadi juga akan mempengaruhi bagaimana akan dipengaruhi juga oleh karakteristik dari suatu fluidanya. Selanjutnya neraca massa. Jadi skala massa, bahwa massa tidak dapat diciptakan, dibuat dan tidak dapat dihancurkan atau dimusnahkan. Sehingga berdasarkan hukum itu juga dapat disimpulkan bahwa total massa yang nantinya masuk ke dalam suatu sistem akan sama dengan total massa outputnya. Jadi mungkin secara skematisnya kita misalkan ada suatu kotak yang nantinya akan memproses semua input yang masuk ke dalamnya dan nanti akan dikeluarkan. Jadi nanti apapun massa yang nanti dimasukkan ke dalam suatu kotak tadi, maka nanti total massa yang keluar akan sama dengan total massa yang tadi dimasukkan. Jadi sederhananya misalnya 100 kg sulfur dibakar dalam satu boiler, maka nanti jumlah sulfur yang terkandung di dalamnya, baik itu nanti setelah dia terurai menjadi bottom dan nanti ada fly ash-nya serta ada gas-gasnya juga, maka nanti secara totalnya akan tetap ada 150 kg massanya. Kemudian terkait desain dan analisis suatu unit proses, nanti harus dilengkapi dengan perhitungan neraca massa. Nanti berkaitan dengan jumlah massa yang akan diolah, jumlah massa di output, sebagai nanti produk utamanya. Kemudian ada juga sampingan serta jumlah massa yang terakumulasi dalam prosesnya. Jadi secara keseluruhan di neraca massa, yang pertama akan ada jumlah massanya, jumlah massa yang nanti awal yang nantinya akan diolah. Kemudian ada outputnya biasanya dalam bentuk produknya, jadi produk yang memang biasanya diharapkan. Ada juga sampingannya, apakah itu nanti residu atau nanti jumlah massa lain yang nantinya terakumulasi di dalam proses tadi. Klasifikasinya terkait proses neraca massa tadi, ada yang dikatakan sebagai proses batch, ada yang continue, ada yang semi batch. Jadi yang batch tadi, biasanya dia tidak ada masukan maupun keluaran selama proses. Jadi memang murni dari suatu sistem tertutup. Nanti kita coba bahas satu-satu. Kemudian selanjutnya di proses itu sendiri akan ada beberapa variabel. Ketika dia variabel-variabel tadi seperti volume, jumlah massanya, temperatur, kemudian debitnya, ketika itu dia tidak berubah dengan waktu atau bisa dikatakan relatif konstan, maka nanti itu yang dikatakan kondisi sistemnya itu kondisi yang lunak atau steady state. Kemudian
ketika variabel prosesnya tadi berubah terhadap waktu, di apakah suhu, apakah volumenya, apakah debitnya berubah, maka itu yang dikatakan sebagai kondisi transient atau tidak tuna. Kemudian pada proses batch atau semi batch itu umumnya kondisinya bisa dalam bentuk transient. Kemudian proses kontinunya untuk pada proses kontinu itu bisa jadi nanti kondisinya dalam keadaan tuna atau transient. Jadi nanti akan ada beberapa case yang berbeda juga di masing-masing jenis prosesnya. Kemudian pada proses batch biasanya digunakan untuk produksi dalam jumlah kecil atau proses tunggal. Atau bisa juga dikatakan pencemar yang spesifik. Sedangkan pada proses yang kontinu itu biasanya untuk jumlah yang besar yang memang diupayakan kondisinya yang tuna. Jadi kondisi tuna ini kan memang diharapkan ada jumlah produksi yang stabil kan, karena di sini ketika kondisi sudah tuna berarti jumlah yang masuk akan relatif konstan dibandingkan dengan yang keluar juga. Jadi nanti kalau dari sisi industri itu akan lebih efisien dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian bagaimana persamaan umum neraca massa? Jadi untuk neraca massa di sini tadi yang pertama adanya input, kemudian ditambah dengan adanya produksi dan dikurang output dan konsumsinya. Akan sama dengan nanti akumulasi. Jadi jumlah dari massa yang masuk ditambah dengan jumlah massa yang dihasilkan, dikurang dengan jumlah outputnya atau jumlah massa yang ditinggalkan dari sistem dan jumlah massa yang terpakai. Sebagai contohnya, misalnya di sini ada setiap tahun itu ada 50.000 orang pindah ke kota dan ada 75.000 orang keluar kota. Pada periode waktu yang sama, 22.000 orang lahir, 19.000 orang mati. Maka neraca penduduk kota tersebut adalah, tadi yang pertama kan kita menghitung berapa total yang pindah atau yang masuk, yang pindah ke kota ini berarti kan dia yang akan masuk ke kota. Berarti ada 5.000 orang masuk ke kota, kemudian ditambah dengan berapa jumlah orang yang lahir. Kan lahir itu berarti kan yang dihasilkan oleh sistem tadi kan. Jadi ditambah dengan kelahirannya tadi, kemudian dikurangi dengan jumlah outputnya. Jadi jumlah massa yang keluar dari sistem tadi, yaitu jumlah orang yang keluar 75.000. Kemudian dikurangi oleh jumlah yang nantinya habis terpakai. Jadi jumlah massa yang terpakai oleh sistem atau yang terpakai oleh sistem yang di sini akan sama dengan jumlah yang mati, yaitu 19.000. Maka nanti akan didapatkan neraca penduduk atau akumulasinya. Akumulasi yang kita dapatkan adalah minus 22.000, yang artinya kota tersebut setiap tahunnya ada pengurangan 22.000 orang. Jadi nanti konsep sederhana ini yang nantinya akan dipakai pada saat kita memahami suatu sistem yang sedang kita buat. Kemudian macam-macam neraca massa. Di neraca massa nanti akan terdiri dari dua macam, ada neraca diferensial dan ada neraca integral, di mana neraca diferensial itu sendiri itu melihat perubahan pada periode waktu tertentu. Jadi dia bisa kita gunakan untuk mengukur dalam waktu interval yang lebih panjang atau lebih pendek.
Kemudian yang dilihat adalah atau yang dihitung nanti adalah lajunya, apakah itu laju pertumbuhan, laju yang masuk, laju pembentukan, dan lain-lain dengan satuan kuantitas per waktu. Jadi apakah itu orang per tahun, gram per detik, meter kubik per detik, dan lain sebagainya. Ya, di sini umumnya digunakan untuk proses kontinu. Kemudian untuk neraca integral itu perubahan sesaat yang terjadi antara dua waktu. Jadi ini umumnya memang lebih pendek. Yang dilihat adalah nanti jumlah kuantitas neracanya. Jadi kalau tadi persatuan waktu untuk neraca diferensial, untuk yang di sini ini lihatnya satuannya biasanya orang, gram, meter kubik, ataupun yang lainnya. Biasanya untuk proses batch atau curah dengan dua waktu saat. Jadi saat memberikan umpan atau masukan dan saat sebelum produk dikeluarkan. Jadi biasanya memang kenapa digunakan integral karena waktunya tadi yang sangat singkat atau memang dari tingkat pertumbuhannya atau tingkat produksinya itu yang berlangsung dengan sangat cepat biasanya. Jadi contohnya mungkin dalam produksi suatu antibiotik misalnya, ketika memang dia berlangsung dalam kurun waktu yang cukup singkat, maka nanti digunakan ini juga. Jadi misalnya menghitung berapa jumlah gram mikroorganisme dihasilkan atau berapa banyak atau berapa mililiter antibiotik yang dihasilkan misalnya. Kemudian bagaimana contoh batch mixing process, jadi proses pencampuran dua senyawa misalnya. Jadi kita ambil contoh di sini pencampuran metanol metanol yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Jadi yang pertama ada 200 kg lautan metanol 40%, kita campurkan dengan 100 kg metanol 70% dalam sebuah bejana mencampur. Yang ditanyakan di sini berapa nanti kuantitas dan komposisi dari si pencampuran tadi, si metanol tadi. Jadi kita berangkat dari proses yang di awal bahwa total massa awal akan sama dengan total massa di akhir. Jadi kalau kita hitung total massa senyawa yang kita campur di metanol tadi, yang pertama ada 200 kg, kemudian ada yang 100 kg. Tadi kita jumlahkan secara totalnya akan ada 300 kg massa totalnya. Kemudian kita menghitung lagi untuk masing-masing. Ada 200 kg 40%, kemudian ada yang 100 kg 70%. Maka masing-masing kita dapatkan 80 dan 70. Kita tambahkan dapatkan massa akhir dari metanol tadi. 80 ditambah 70 menjadi 150 kg. Kemudian berapa nilai komposisinya, berarti karena totalnya tadi yang harusnya tetap ada massanya itu tadi 300 kg, maka akan kita bagi lagi 150 sebagai massa akhir metanol sebagai pencampuran tadi, kita bagi dengan total massanya tadi. Jadi akan sama dengan 50% berat. Jadi komposisi akhir dari si pencampuran dua metanol tadi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip steady state atau tunak. Tadi steady state atau tunak di sini dari beberapa variabel dalam suatu proses itu tidak ada perubahan terhadap waktu dan akumulasinya akan sama dengan 0. Jadi 100 kg per menit H2O
masuk ke 500 kg H2O, maka dia akan dapat 100 kg per menit H2O. Jadi rate of addition atau tingkat penambahannya sama dengan tingkat yang nantinya dikeluarkan. Kemudian unsteady state atau transient system itu yang nantinya output dan inputnya tidak akan sama. Jadi itu perbedaan antara yang tunak dan transient system, steady unsteady process. Selanjutnya, jenis-jenis proses tadi ada proses batch, ada proses continue, ada proses steady batch. Jadi proses batch di sini kita memasukkan hanya di awal prosesnya. Jadi kenapa tadi saya bilang tidak ada input output yang keluar, karena emang sudah diberikan dari awal ke dalam suatu bejana misalnya. Nah, prosesnya dibiarkan berlangsung sampai nanti menghasilkan suatu produk. Jadi contohnya misalnya penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme ketika dia diberikan di suatu media tumbuh, media nutrisi yang diharapkan menghasilkan suatu misalnya senyawa sekunder yang dihasilkan. Kemudian untuk proses continue ada aliran masuk dan aliran keluar yang terus-menerus selama prosesnya berlangsung. Yang semi batch, setiap prosesnya di luar batch dan nanti dilakukan secara continue. Selanjutnya neraca massa kontinu yang tunak. Persamaan umum untuk neraca massa proses kontinu yang tunak itu yaitu masukan ditambah dengan pembentukan akan sama dengan besaran keluaran dan pemakaian atau output dan konsumsinya. Jadi di mana di sini akumulasinya akan sama dengan 0. Karena tadi jumlah massanya tidak berubah dengan waktu. Jadi jumlah massanya sama tadi. Sebagai contoh, jadi di sini 100 kg per jam suatu campuran yaitu mengandung ada 50% benzen dan 50% toluen yang nanti akan dipisahkan dengan destilasi pada kondisi tunak menjadi dua fraksi yang berbeda. Di laju aluran B pada bagian atas 450 kg B per jam dan laju aliran T itu pada bagian bawah 475 kg T per jam. Dituliskan neraca massanya. Jadi pada kondisi tunak akumulasi akan sama dengan 0, jadi tidak ada reaksi kimia yang berlangsung, sehingga produksi akan sama dengan konsumsi, jadi akan sama dengan 0. Sehingga neraca massanya, yaitu input, akan sama dengan outputnya. Sehingga nantinya input ditambah dengan generation atau produk yang dihasilkan akan sama dengan output dan konsumsinya. Jadi ketika massanya tadi tidak reaktif, maka produksinya dan konsumsinya akan sama dengan 0. Sehingga nanti inputnya akan sama dengan output. Ini masih lanjut yang tadi ya. Sehingga nantinya input 1000 kg per jam tadi dari benzen dan toluen itu terdiri dari 50% dari benzen dipisahkan dengan destilasi atau kolom destilasi menjadi dua fraksi. Tadi juga didapatkan besaran tingkat laju alirannya, laju aliran benzen pada bagian atas, laju aliran benzen pada bagian atas itu 450, kemudian laju aliran untuk toluennya 475. Jadi sehingga
secara skematisnya nanti akan bisa dikatakan seperti ini nantinya. Jadi dari 1000 kg benzen didestilasi akan ada M1 kg soluen dengan kecepatan 450 dan akan ada 475 kg soluen kecepatannya per M2 benzen, sehingga nanti kita coba hitung untuk benzen, maka 1000 kg tadi dikali dengan 0,5 dari mana tadi? Dan dapat 0,5 dari mana? 0,5 tadi dari 50% benzennya. Tadi kan di awal itu ada 50% benzen dari campuran 1000 kg. Tadi didapatkan 1000 kali 0,5, karena setengahnya itu akan sama dengan 450 itu kecepatan dari si benzen, kecepatan aliran dari benzen ditambah dengan M2. Maka nanti akan didapatkan M2-nya sama dengan 50 kg benzen. Begitu juga nanti untuk toluen digunakan persamaan yang sama. Yang berbeda adalah laju alirannya tadi. Karena tadi memang untuk toluen pun sama-sama 50%, yang berbeda hanya dari kecepatan laju alirannya. Selanjutnya, kalau saya terlalu cepat, tolong diinfokan ya. Karena cukup banyak materinya. Kemudian yang berikutnya, neraca integral proses batch. Jadi pada proses batch nanti tidak ada massa yang masuk dan keluar meninggalkan reaktornya selama proses sedang berlangsung. Sehingga nanti persamaan umumnya, pembentukannya akan sama dengan akumulasi. Dan nanti massa yang terakumulasi akan sama dengan keluaran yang di akhir dikurang masukan di awal, atau sama dengan pembentukan dikurang konsumsinya. Sehingga nanti masukan awal ditambah dengan pembentukan akan sama dengan keluaran akhir dan konsumsi. Jadi kita coba contoh soalnya. 2 campuran metanol 2 campuran metanol dan air terdapat dalam suatu wadah yang terpisah. Jadi campuran 1 40% berat metanol dan campuran 2 70% berat. Kemudian jika 200 gram campuran 1 dicampur dengan 150 gram campuran 2, berapa massa dan komposisi produknya? Pertama, tidak ada reaksi sehingga input akan sama dengan output. Saja massa totalnya itu 350 gram. Tadi kan dicampur 200 gram campuran 1 dan 150 gram campuran 2, ditambah 200 dan 150. Kemudian berapa neraca metanol? Jadi yang pertama, yang campuran 1 tadi 200 gram dikalikan dengan persen beratnya yaitu 40%, jadi 0,4, ditambah dengan 150 dikali dengan tadi campuran 2 70% berat atau 0,7. Jadi kita dapatkan 185. Kemudian berapa total massa totalnya nanti? Berapa neracanya? Itu massa total dikali dengan persen dari metanolnya. Persen total metanolnya adalah 53%. 300 dikalikan dengan 350 dikalikan dengan 53%. Sedangkan untuk neraca airnya, kebalikan dari tadi persen berat metanolnya, tadi yang untuk yang 200, karena tadi metanolnya 0,4, maka untuk yang airnya 0,6. Begitu juga yang 150 gram tadi, yang metanolnya 0,7, maka yang airnya 0,3. Sehingga didapatkanlah berapa nilai neraca air. Nanti silakan dibaca lagi kalau terlalu cepat ya. Kemudian neraca integral dalam semi batch.
Persamaan neraca diferensial dalam sistem jika diintegrasikan di antara dua waktu saat dapat diperoleh dengan persamaan neraca integral. Di contohnya, udara yang dihembuskan dalam suatu tangki cairan heksan, laju alirannya sebesar 0,1 kmol per menit. Aliran gas yang meninggalkan tangki mengandung 10 mol persen uap heksan. Dengan asumsinya udara tidak larut dalam heksan, gunakan neraca integral untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menguapkan 10 meter kubik heksan. Kita langsung ke jawabannya. Jadi neraca diferensial udara itu akan sama dengan input sama dengan outputnya. Jadi nanti akumulasinya akan sama dengan output. Akumulasi akan kita dapatkan dari minus 10 itu maksudnya dari yang keluar. Minus 10 dari molnya tadi dikali dengan 0,659 kali 1000 itu dari heksan. Heksan itu 0,659. Kemudian dikali dengan 1 kilomol per 86 kilogram. Maka kita dapatkan 76,45 kilomol. Maka bisa juga dikonversi ke debit per detik. Kemudian, oke sudah. Ini materi terakhirnya. Materi terakhir yang saya sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini kalian masih ada atau bingung dan langsung pergi? Masih, Pak. Masih, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Saya rasanya terlalu cepat ya. Ada yang ingin ditanyakan kah? Yang terakhir, integral dalam semi batch ini masih belum paham, Pak. Angkanya dapat dari mana, terus konversinya juga gimana? Kita bingung juga ngejelasin ya kalau nggak ada itu ya. Belum diperhitungan neraca integral dalam semi batch ini kan tadi dapat 53% metanol, Pak. Itu dapat dari mana angkanya 53%? 53%-nya. Ya, yang sebelum ini, Pak, perhitungan yang dari sebelum neraca integral dalam semi batch. Yang ini, Pak. Yang ini ya? Iya, yang proses batch, Pak. Kalau nggak salah ini tuh dari kita kan dapat neraca total di awalnya kan ada persen dari metanol sama si airnya ya. Jadi persentase yang awalnya dia 40. Oh ya, dapatnya dari kan kita dapat angka 185 sama 165 kan ya. 165. Yang perhitungan dari masing neraca metanol itu kan 185. Yang satunya lagi 165. Oh iya. Kalau kita menghitung dari masing-masing, tadi kan harusnya secara totalnya kan 350. Berarti 185 per 350 kali 100 gitu, Pak? Iya, kurang lebih sih. Nah, tadi kan harusnya kan neraca totalnya kan 350 kan. Karena totalnya tadi dari 200 sama 150 gram. Dua campuran berbeda. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Paham, Pak. Gitu. Apalagi yang tadi ini ya. Kalau untuk konversinya gimana saya kasih? Di sini nggak bisa itu lagi ya. Tapi sementara mungkin kita
kita bisa dapat ini dulu aja, cara perhitungannya dulu. Kalau dari cara perhitungannya aman nggak kira-kira? Yang terakhir bingung, Pak. Kan kalau di untuk neraca integral tadi semi base apa definisinya? Kan semi base itu dia kan sebenarnya bisa dikatakan ada menggunakan base juga, ada yang menggunakan yang continuous juga kan. Jadi ada penggunaan base dan nantinya dilakukan secara continue nanti hasilnya. Sehingga nanti karena itu dia dikatakan inputnya akan selalu sama dengan outputnya, karena tadi di awal terkait neraca massa kan input akan sama dengan output karena dia tidak ada inputan lagi yang masuk. Jadi yang dilihat adalah berapa banyak akumulasi yang ada di dalam base-nya tadi, pasti akan sama dengan minus outputnya tadi. Tadi yang di sini ditanyakan kan apa tadi pertanyaannya? Berapa waktunya ya, waktu yang diperlukan. Benar ya, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan 10 kubik heksannya. Jadi di sini dikatakan outputnya adalah 10 tadi kan. 10 kubik heksan itu akan sama dengan ini. Sebenarnya kita menggunakan berapa berat molekul nanti jatuhnya, berapa molarnya. Dan nanti yang 86 kg itu terkait dengan dari berat molekul heksan nantinya. Begitu juga yang 0,659. Sebentar, mungkin kalau bisa saya tampilkan untuk yang heksan. Heksan itu jadi yang pertama 0,659 itu density-nya atau kerapatan dari molekul heksan. Kemudian yang 86 itu bisa dibilang massa molarnya dia. Sehingga nanti didapatkan sekian. Jadi sebenarnya ini lebih ke konversi satuan sebenarnya. Dari meter kubik yang tadi heksan yang akan coba dihitung berapa 10 meter kubik heksan yang dikeluarkan itu akan didapatkan 76,45 kg. Sedangkan untuk yang 0,1 tadi itu memang dihitungnya dari kecepatan laju aliran tadi. Laju alirannya 0,1 kmol per menit. Itu nanti dikonversikan menggunakan 76,45 kmol tadi. Ini kayaknya saya salah ngitung, seharusnya enggak 0,1. Karena tadi laju alirannya kan 0,1 kan ya. Berarti dalam 1 menit akan ada 0,1 kmol menit yang lewat. Sedangkan di sini jumlah heksan yang keluar itu 76,45 kmol. Berarti dikalikan dengan tadi kan kita dapatkan 76,45 dikalikan dengan 0,1. Berapa itu? Jadi 7,645 kmol per menit. 1 menit ada sekitar 7,6 yang keluar dari sistemnya. Kira-kira paham enggak? Halo? Halo?
Mana kira-kira paham nggak? Halo. Halo, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana? Masih ada yang kurang jelas. Ini kita sebenarnya masih belum belajar lebih detail lagi sih. Nanti ada masuk di unit proses untuk lebih mendalamnya lagi. Silakan, adakah lagi? Bagaimana, Mike? Sudah cukup jelas kah? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Oke, kalau begitu saya sudahi saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, dan kalau memang ada yang masih mengganjal ingin ditanyakan, silakan nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp saja. Baik, Pak. Halo. Baik, Pak. Kita total yang sudah berhasil masuk berapa ya? 10, Pak. Total ada 10 orang. Ya, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyempatkan hadir di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda lagi. Saya harapkan sebelum kita memulai perkuliahan, kalian sudah membaca atau setidaknya mencari terlebih dahulu terkait topik pertemuan yang akan kita bahas, sehingga nanti akan lebih kondusif lagi, dan kalau memang ada yang ditanyakan akan lebih enak lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.